Sampah masih menjadi masalah yang pelik di Indonesia yang menyebabkan banyak sekali masalah baik bagi kesehatan ataupun lingkungan. Sampah bisa dihasilkan dari sisa kegiatan manusia, hasil konsumsi manusia, serta sampah dari alam. Namun, penyumbang sumber sampah terbesar dihasilkan oleh sisa kegiatan manusia dan hasil konsumsinya. Keadaan lingkungan akibat banyaknya sampah ini dapat menyebabkan lingkungan menjadi kumuh dan berbau tidak sedap. Membeludaknya permasalahan sampah pasti tidak jauh dari minimnya kepedulian dan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Menurut WHO, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai penyumbang sampah terbesar di dunia. Dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 32,56 juta penduduk berpotensi menambah banyaknya sampah di dunia ini. Banyaknya aktivitas manusia di berbagai tempat menjadi pelopor penyumbang sampah di Indonesia. Salah satunya di Kota Malang. Kota Malang merupakan salah satu kota maju yang ada di Indonesia yang memiliki kepadatan aktivitas dan juga kepadatan penduduk. Budaya membuang sampah tepatnya yang dilakukan oleh warga Malang belum bisa berjalan dengan baik. Sulit sekali menghilangkan budaya tersebut karena hal ini sudah menjadi budaya yang sejak lama dilakukan dan turun-temurun serta sudah dianggap sebagai hal biasa. Dilansir dari informasi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang sendiri menjadi penyumbang sampah sebesar 485 ton per hari yang dihasilkan dari sisa-sisa aktivitas manusia. Hal ini merupakan masalah yang serius karena produksi sampah yang sangat besar terjadi setiap harinya. Maka dari itu, sampah menjadi salah satu masalah yang serius dan harus ditangani karena berdampak pada segala aspek kehidupan manusia. Sampah di Kota Malang juga menjadi salah satu masalah yang serius dan harus segera ditangani karena berdampak pada segala aspek kehidupan manusia. Dalam satu hari, dilansir informasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, didapatkan bahwa Kota Malang menghasilkan sampah sebesar 485 ton per hari. Sampah ini banyak macamnya. Ada yang mudah terurai dan juga ada yang sulit terurai dan akhirnya akan menjadi tumpukan sampah apabila tidak dikelola dengan benar. Salah satu hal yang diresahkan dari adanya tumpukan sampah yang tidak dikelola dengan baik yaitu mengenai bau sampah yang tercium di sekitar TPS atau TPA. Oke. Untuk mengenai keluhan bau sampah yang ada di daerah Taman Merjosari ini, dan kebetulan saya ngekos di sini kan, jadi saya setiap hari berlalu lalang di sini. Mungkin menurut saya adanya TPA di Taman Merjosari ini sedikit mengganggu ya, karena apa? Karena di Merjosari ini untuk mobilitas kendaraannya itu cukup padat dan juga tempat sampah di sini tuh terbilang masif. Yang mana kalau misal ada angkutan truk yang mau ngangkut sampah itu selain baunya yang menyengat, itu juga bikin macet parah. Karena di sisi lain jalan yang sempit, di sini tuh juga pemukimannya yang padat dan juga dekat taman juga. Jadi mungkin untuk pengunjung yang di sini tuh sedikit terganggu ya baunya ya, karena itu tadi banyaknya sampah yang ada di sini. Itu menurut saya. Mungkin kalau menurut sampean gimana? Ya, di sini kan saya baru pertama kali ke daerah sini. Ya menurut saya ya lumayan mengganggu ya karena baunya itu hampir sampai sini. Sebaiknya itu agak ke sana sedikit atau di seberangnya itu kan masih ada lahan kosong untuk sebagai sampah. Ya, kemudian ya gitu aja sih. Pengelolaan sampah yang tidak benar ini menyebabkan masalah baru pada pencemaran udara. Bau yang disebabkan dari sampah ini menyebabkan pencemaran udara yang mengganggu kesehatan manusia serta kenyamanan lingkungan. Sampah pada umumnya mengandung bahan organik yang telah berumur cukup lama yang sedang mengalami proses degradasi. Proses degradasi pada sampah yakni dirombaknya bahan organik pada sampah oleh mikroorganisme terutama bakteri. Proses degradasi ini menghasilkan uap air, karbon dioksida, gas metana,
gas amonia, serta hidrogen sulfida. Senyawa-senyawa bau ini yang tercium oleh hidung manusia yang dikenal sebagai bau sampah. Senyawa-senyawa tersebut akan terdekomposisi menjadi gas-gas yang berbahaya yang kemudian terlepas ke udara dan dihirup oleh manusia setiap harinya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Adi Prasetyo. Saya dari daerah sini lah. Warga lokal ya berarti. Ya. Saya mau tanya ini tentang sampah, Mas. Kalau yang pertama itu yang saya rasakan sebagai warga lokal, keluhan-keluhan tentang sampah yang di dekat taman ini apa aja? Kalau keluhan sih biasanya setiap kali lewat sih Mas. Setiap lewat area sampah ini mesti kecium baunya. Mulai dari SMP dulu ya tetap ada. Kalau sekarang ya mungkin masih ada, tapi kalau dari daerah sini ke sana mungkin baunya nggak ada kalau gitu. Terus kalau misal kan banyak itu Mas gerobak-gerobak sampah itu macet nggak Mas di sini Mas? Kalau pagi-pagi kan hanya anak sekolah. Kalau pagi sih kalau misal banyak gerobak ya macet sih. Tapi biasanya itu kalau pas waktu siang biasanya ada truk malah ngangkut sampah siang-siang, jadi malah macet gitu. Akibat dari gas-gas tersebut, udara menjadi tidak sehat dan dapat menimbulkan berbagai jenis penyakit. Terlebih, bagi mereka yang memiliki penyakit pernafasan seperti asma dan penyakit paru-paru. Lalu, kemana sih sampah-sampah itu akan pergi? Apakah sampah-sampah itu akan dibiarkan menumpuk saja di TPS atau akan ada pengolahan lebih lanjut? Kota Malang memiliki 65 TPS dan 4 TPA yang tersebar di sekitar Kota Malang. Sampah-sampah yang dikumpulkan dan ditimbun di TPS kemudian dipilah lalu dibawa ke TPA untuk diolah lebih lanjut. Pemerintah Kota Malang sudah mampu mengimplementasikan sistem pengelolaan sampah terpadu sehingga lebih efisien, yaitu dengan cara menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Jika dilihat dari gangguannya itu kan dari bau yang menyengat itu ya, bau menyengat itu disebabkan itu dari sampah-sampah yang menumpuk yang telah diambil itu. Jadi kalau bisa itu pengambilan sampahnya itu nggak sekali aja, kalau bisa 2 kali. Untuk teman saya mungkin ada lain. Oke, jadi apa tadi solusi yang diberikan teman saya itu juga masuk akal. Kemudian kalau menurut saya sih itu ditambahkan lagi penutupnya. Misal ini kan tempat TPA-nya sedikit terbuka tuh, mungkin lebih entah itu temboknya ditinggikan atau dikasih atap supaya supaya baunya itu tidak lebih menyebar kemana-mana gitu loh. Sama juga lebih baik di sekitar TPA itu dikasih tanaman-tanaman yang tinggi-tinggi sih. Contohnya seperti ini itu sudah bagus, diberi pohon bambu tinggi-tinggi, itu juga meredam bau yang ada. Kemudian selain itu meningkatkan pengambilan dari TPA ke tempat pengumpulan sampah yang akhir. Kapasitas. Iya, dan juga lebih baik ngambilnya itu di jam-jam yang sepi mobilitasnya, kayak entah itu tengah malam atau di pagi hari, supaya menghindari macet juga. Jadi menurut saya sih seperti itu. Kalau solusi sih saya kurang tahu ya Mas. Mungkin kalau mindah tempatnya mungkin nanti juga buat masalah baru di tempat yang dipindahin. Kalau mungkin manajemen waktu buat pengambilan sampah mungkin bisa dilakukan juga, mungkin kayak gitu. Sampah adalah musuh kita semua. Maka dari itu, kami mengajak kalian semua sebagai milenial muda untuk menjaga lingkungan kita dari sampah. Milenial bebas sampah, siap aksi.